Halo semuanya, perkenalkan nama saya Argen Saputra. Saya Era Puspitasari. Kami berdua dari kelas 05 SKKP 012. Nah, di sini kami akan memberikan video simulasi terkait melamar kerja atau rekrutmen ya teman-teman. Jadi di sini saya Argen Saputra sebagai pelamar kerja. Saya Ira sebagai HRD Genskine. Nah, jadi Saksikan aja videonya. selamat pagi, boleh izin? Boleh, Pak. Sebelumnya terima kasih karena Ibadah sudah memberikan saya waktu untuk melakukan proses wawancara pada pagi hari ini. Sama-sama, Bapak. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu Bapak ini nyaman atau tidak. Perlu air putih? Kayaknya nggak perlu sih, karena Ibadah tadi saya sudah minum juga. Oke, baik. Sebagai pemanasan, coba ceritakan secara singkat tentang diri kamu dan alasan kamu tertarik untuk kerja melamar di Genskine untuk posisi akuntansi. Baik Ibu, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Argen Saputra. Saya lulusan dari Universitas Pamulang jurusan akuntansi S1. Jadi saya tertarik untuk bergabung dan melamar di Genskine ini karena saya melihat perusahaan itu sangat berkembang pesat. Dan juga saya lihat perusahaan Genskine ini memiliki sistem pengelolaan bisnis yang sangat modern. Jadi saya ingin ikut berkontribusi dalam proses akuntansi yang rapi, transparansi, dan juga terintegritas dengan divisi yang lain. Kemudian apalagi di industri skincare yang bisa dibilang operasional itu sangat pesat, jadi menurut saya peran akuntansi sangat diperlukan dan sangat krusial di sini. Oke, menarik ya jawabannya. Coba jelaskan pengalaman kerja atau organisasi yang relevan dengan akuntansi, Bapak. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan distribusi bagian admin akuntansi. Tugasnya itu meliputi melakukan pencatatan atau melakukan ibadah penginputan transaksi harian, terus juga ibadah rekonsiliasi kas kecil, kemudian membuat laporan keuangan sederhana, terus juga kemudian berkoordinasi kepada pihak gudang terkait stok barang. Selain itu, saya juga pada saat kuliah dulu sering menghandle dan juga membuat laporan keuangan untuk organisasi, Bu. Oke, tadi kamu bilang sering membuat laporan keuangan sederhana kan? Bisa jelasin nggak bagaimana kamu memastikan laporan keuangan tersebut? Jadi begini Bu, saya itu selalu memakai prinsip double check dan juga cross check. Misalnya pada saat saya ingin melakukan rekonsiliasi kas, saya selalu membandingkan antara buku kas internal dengan mutasi bank. Misalnya terdapat semacam kesalahan atau kayak semacam selisih gitu ya Bu, saya akan telusuri sampai ketemu penyebabnya itu apa gitu. Bagus Bapak Argen, itu prinsip komunikasi bisnis yang tepat. Sekarang saya beri situasi, kamu sedang membuat laporan bulanan, tapi bagian produksi terlambat menyerahkan data stok akhir. Tanpa data itu, laporan tidak bisa selesai. Waktunya itu tinggal 2 jam. Apa yang kamu lakukan? Jadi yang pertama, saya bisa hubungi bagian produksi terlebih dahulu. Kemudian menanyakan status data, kemudian menjelaskan urgensinya, dan meminta tentang estimasi waktu. Kalau memang belum bisa cepat keluar, saya akan menginformasikan kondisi tersebut kepada pihak atasan. Lalu semacam menyusun laporan sementara dengan catatan data stok masih menunggu update dari tim produksi. Menurut saya, transparansi penting agar tidak terjadi misinterpretasi, terutama dalam laporan keuangan. Oke, pendekatannya sangat tepat dan akuntabel ya Bapak Argen. Sebelumnya kamu tahu nggak apa tentang budaya kepada Genskine? Jadi dari riset saya, Genskine itu menekankan terhadap kolaborasi, inovasi, dan juga komunikasi terbuka. Untuk divisi akuntansi itu sendiri, saya melihat keuangan perusahaan itu sangat terstruktur karena Genskine sering melakukan namanya campaign besar-besaran, sehingga arus-arus dan juga kontrol kita yang harus benar-benar terkontrol. Dengan seperti itu cocok untuk saya yang suka sistem kerja rapi. Oke, kamu sudah riset dan kalau kamu berbeda pendapat dengan rekan satu divisi soal
pencatatan atau perhitungan. Apa yang biasanya kamu lakukan? Saya mulai dengan melihat dokumen pendukung terlebih dahulu. Setelah itu, saya diskusi baik-baik soal dasar pencatatannya. Kalau masih berbeda, saya ajukan pembahasan ke senior atau supervisor agar ada keputusan yang konsisten. Bagi saya, akuntansi tidak boleh memakai asumsi pribadi, harus berdasarkan kepada data dan juga prinsip. Setuju. Penelitian dan objektivitasnya memang penting ya Bapak Adrian. Kalau kamu diterima, apa yang ingin kamu capai dalam 1 sampai 2 tahun pertama di divisi akuntansi? Saya ingin memahami alur akuntansi Jaskin secara menyeluruh, mulai dari pencatatan, rekonsiliasi, hingga pelaporan. Setelah itu, saya ingin membantu meningkatkan efisiensi proses, misalnya dengan merapikan SOP, jurnal harian, atau memperbaiki sistem dokumentasi agar memudahkan audit internal. Saya juga ingin bisa memberikan insight dari data keuangan untuk pengambilan keputusan. Kamu punya tujuan yang jelas ya. Sekarang giliran kamu ada pesannya. Ada Bu. Untuk posisi akuntansi ini apa indikator kinerja utamanya? Lalu apakah ada sistem ERP atau software akuntansi khusus yang digunakan Jaskin? Oke, untuk KPI, ketentuan waktu laporan dan input, kepatuhan terhadap SOP, dan juga kemampuan koordinasi lintas divisi. Untuk software, kamu menggunakan sistem akuntansi internal yang terintegrasi dengan modul inventory. Jadi kamu perlu cepat beradaptasi, tapi nanti akan ada training juga sih. Oh baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, Bapak Argen, wawancara kita selesai. Saya suka penjelasan dengan kamu. Kamu tenang, runtut, dan juga profesional ya. Kami akan menghubungi maksimal 1 minggu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Ira. Saya berharap bisa berkontribusi di divisi akuntansi Jaskin ya Bu. Sama-sama Bapak Argen, semoga hari menyenangkan.